Halo guys, selamat malam. Balik lagi di One Person Video. Di video kali ini kita akan full review kan si bocil ini ya. Plus kita akan bahas sedikit-sedikit mengenai SSR Plus ya. Oke, sebelum ke SSR Plusnya kita coba bahas si bocilnya ya. Kalian harusnya udah tahu basicnya ya. Skill 1 simple, ampas. Skill 2 nya ya 250% AOE, terus ultra ulti jadi 300. Ini normal damage ya. Terus ada efek ngereduce maksimum HP 20 jadi 30% ultra ulti. Worth it nggak bang ambil keepsake-nya? Sebenarnya sih kalau dari segi angka nggak terlalu ya, tapi karena unitnya OP, ngepolesnya oke ya. Gua tidak bilang harus, tapi oke kalau kalian ambil ultra ultinya. Lanjut ke pasifnya. Increase crit by 20, 30 sampai 35 kalau ungu 5 ya. Terus durasi crit buff-nya itu 2 round. Kalau kalian bikin bintang 5 itu 3 round. Lumayan nambah 1 round ya. Lumayan. Ke ungu 5-nya nggak signifikan, roundnya nggak nambah, terus ini 3%. Ya oke lah buat pemoles terakhir. Sekarang kita ke Passive Awakening-nya. Passive Awakening-nya ini yang bikin gawat ya, yang bikin title mereka SSR Plus ya. Ternyata betul ya, sesuai perkiraan gua, Passive Awakening ini milik SSR Plus. Jadi unit yang Awakening jadi SSR Plus akan punya Passive Awakening. Jadi ternyata bukan core unit ya. Jadi nggak harus unit yang ada core yang bisa awakening ya. Itu bukan core skillnya berubah jadi passive awakening ternyata. Tapi itu milik kalau unit itu jadi SSR Plus. Oke? Sudah terbukti dengan Babang Boros ya. Babang Boros kan nggak ada core dia di versi satunya. Oke? Berarti ada harapan buat kumbang-kumbang kalian awakening ya. Soalnya ini lumayan ya, lumayan penting ya infonya ya. Kalau ternyata emang betul dari core unit, kumbang nggak ada V2-nya dong. Seperti itu, oke? Kita lanjut ke skillnya. Pas mulai battle, kalian udah sering lihat lah ya. Summon a Dogman. Kalau level 2 Passive Awakening-nya jadi 2 Dogman-nya. Sadis banget ini. Jadi value yang tertinggi yang bisa kalian improve si bocil ini, Passive Awakening-nya ya. Ini yang harus kalian kejar ya, kalau kalian memang mau memaksimalkan dia ya. Setelah kalian kejar si Passive Awakening ini, baru kalian kejar ungu 5 dan ultra ultinya ya. Jadi prioritas utama justru ini ya. Oke, ini sih parah banget sih ini si Dogman-nya ini. Kalau kalian masih mau ditanyakan cara kerja Dogman-nya, silakan. Oh ya, ini kan each time allies or our side take action and enter. Ini our side ini maksudnya apa bang? Ini gue mention sebentar sebelum kita ke slide berikutnya. Our side ini termasuk mini core ya. Kalau kalian udah ada mini core dan mini core-nya yang explosion itu, inflict damage itu, ding, setelah inflict damage si mini core, 2 Dogman kalian akan follow up juga ya, karena itu dianggap action dari tim kalian. Kacau ya. Sebagai gambaran saja ya. Itu kalau kalian ngejar bocil, berarti kalian harus kejar mini core yang explosion itu. Damage-nya nggak seberapa, tapi lumayan nge-trigger Dogman kalian, ya. Sayangnya si Child Emperor ini, damage-nya normal ya. Di era bom, damage normal kan diabsorb shield-nya ya. Belum lagi bomnya udah di-buff lagi. Tapi sinkron lah ya, ultinya dengan si Dogman-nya sama-sama normal lah ya. Jadi bener-bener baku hantam. Dan dia juga kan ngereduce ini ya, yang ngereduce maksimum HP-nya ya. Jadi round keduanya ya jumlah super tenacity-nya berkurang ya. Jadi kalau kalian ternyata sekarang mulai nge-build salah satu dari 2 orang ini, bisa banget ngebantu si bocil ini buat ngebobol shield atau pre-sightable-nya si Boom Core ya. Nah, kira-kira begitu ya. Atau bertiga sekalian bila perlu ya. Cuman
Khusus si nyamuk, saran gua harus ungu 5 ya. Kalau nggak ungu 5, sebaiknya fokus untuk PvE unit saja ya. Kalian miss satu round, itu udah miss 100% maksimum HP yang di follow up si nyamuk. 3 round loh sekarang core bomb. Oke, itu sinkronisasinya. Sekarang kita bahas sedikit mengenai SSR Plus ya. Jadi SSR Plus baru 3 orang ini ya. Dan terbukti ya, bukan harus core unit ya. Soal Babang Boros ini nggak ada core sama sekali di versi satunya. Jadi untuk Awakening ini kalian butuh 4 yang ini ya, tergantung tipenya ya. Kalau hero butuhnya ini, kalau monster butuhnya ini. Loh bang, kalau misalnya gue punya lebih, ini bisa dipakai di unit lain? Bisa ya, karena hero atau monster token ini general ya. Asalkan SSR plusnya itu tipenya sama, bisa. Oke, terus ini juga bisa dipakai untuk improve growth levelnya ya. Kira-kira seperti itu. Terus selain butuh ini 4, kalian butuh stone evolution masing-masing ya. Nah ini yang bikin gawat nih ini. Soalnya evolution stone ini ada gambarnya dan sesuai karakter itu sendiri. Jadi nggak bisa dipakai atau disimpan untuk unit lain. Contohnya kayak Child Emperor ini, kalau si Bakugan ini, Boros ini. Jadi kalian butuh 4 ini dan 1 evolution stone. Untuk Awakening pasifnya bintang 2-nya itu lebih berat lagi ya guys. Jadi kalian butuh 3 token ini. 3, bukan 4 tapi 3. Cuman evolution stone-nya butuhnya 2. Butuhnya 2 untuk naikin Awakening pasifnya ke level 2. Itu yang bikin beratnya ya. Wajar jadi strong banget ya. Oke. Terus gimana bang? Kira-kira butuh berapa black ticketnya? Kira-kira 400 ya, 360 lah ya. Itu pun kalian harus hoki ya. Jadi hokinya gimana bang? Nggak pasti ya? Enggak. Jadi waktu pertama kali kalian gacha di banner mereka, kalau kalian nggak dapet di 180 ini, naas. Terus dapat evolution stone-nya itu dari event, gua saranin mending skip untuk naikin Awakening ke level 2-nya. Karena itu berarti kalian udah nggak hoki. Terus kalau versi hokinya gimana bang? Berapapun yang di bawah 180, asalkan kalian dapat evolution stone-nya, itu udah termasuk hoki di sini. Misalnya di 170 atau bahkan di 10 sekalian. 170. Kalau kalian memang mau naikin dia ke level 2 Awakening-nya, setelah kalian dapat di gacha stone-nya, kalian gas ke 180 untuk dapetin stone yang kedua. Setelah dapetin stone yang kedua, bebas kalian kalau memang Sultan bisa spending lagi black ticket sampai dapat evolution stone yang ketiga. Biasanya begitu Sultan. Tapi gue nggak menyarankan ya, soalnya nggak ada jaminan di atas 180-nya itu ya. Setelah kalian dapat 1 di bawah 180, habis itu kalian gas ke 180 untuk dapat yang kedua dari event. Tunggu comeback-nya. Di comeback baru coba-coba keberuntungan untuk dapat stun yang ketiga. Kalau memang naas di comeback-nya dapat 180, baru dah. Lah, berarti kalau misalnya gue yang pertama naas, gue hajar di 180 dapat 1 stun, di comeback bisa lah ya, incer lagi kejar lagi ya buat dapat 2. Udah gambling jatuhnya ya. Udah berat sih, jujur berat. Dan tadi di Discord-nya si Lens ada yang katanya spending udah banyak banget baru dapat 2 stunnya. Kalau kalian memang hidup seperti Lely ya silakan sih ya. Itu pilihan kalian. Tapi intinya itu ya. Kalau kalian di bawah 180 dan itu unit mau kalian kejar ke level 2 Awakening pasifnya, langsung gas ambil stun yang kedua untuk persiapan di comeback-nya ya. Itulah kenapa dengan hal ini gue saranin kalian kudu skip yang bener-bener kalian gak butuh ya. Penting banget ini si black ticket ya. Itu saja Child Emperor full review dan beberapa pembahasan singkat mengenai SSR Plus. Sangat signifikan mereka ini, luar biasa sih. Ya namanya juga ada plusnya ya. Oke, semoga kalian beruntung bagi yang menggacha besok ya. Semoga di bawah 100. Mantap itu Watchdog Man udah masuk ya buffnya ya. Langsung masuk, gila sih. Sadis. Itu
Itu saja, kalau masih ada yang mau ditanyakan silakan. Kalau ada yang mau ngasih saran juga monggo. Dan kalau kalian suka video seperti ini, like dan sub. Iya, kalian mikir kok pantas tuh gitu. Adios.